Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inna malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum ya teman-teman semuanya, ya terutama anak-anak saya. Ya, di sini saya Haris Junaidi sedang rekreasi ya, lagi istirahat, menenangkan pikiran dari kesibukan bekerja ya. Sekarang sedang di Hotel Tretes Raya ini sekarang. Nah, sekarang setiap orang kan sekarang sedikit-sedikit sharing di media sosial ya. Sekarang karena zamannya pandemi ini, orang pada membuat videonya masing-masing ya. Entah itu video tentang hiburan atau video tentang hal-hal yang positif maupun negatif, yang baik maupun apa. Macam-macam sekarang ada YouTube, sekarang ada, bahkan sekarang anak sekolah pun sekarang online ya, karena ada pandemi Covid ini ya. Jadi sedikit-sedikit orang membuat konten, sedikit-sedikit orang membuat video-video ya, yang nantinya akan di-sharing dan semua orang bisa melihat. Terserah orang menilai seperti apa ya. Dan saya juga barusan pertama kali ini mencoba untuk sharing video juga. Nah, tentunya kita kalau ingin menjadi orang cerdas, orang yang beruntung di dunia dan akhirat, kita sharing pastinya yang bermanfaat, pastinya yang nantinya akan menolong kita nanti di surga ya. Dan itu sifatnya adalah pahala. Gimana caranya pahalanya itu menjadi mengalir terus ya, pahala amal jariah ya, yang tentunya bisa menghantarkan kita nanti ke surga. Gimana caranya? Nah, ini terkhusus nanti kepada teman-teman atau terkhusus kepada anak-anak saya nantinya. Ya. Jadi di sini saya Karis mau sharing tentang, sebenarnya banyak sekali ilmu agama itu ya. Ilmu agama itu banyak sekali, luas sekali ya. Ilmu agama, ilmu dunia itu luas sekali ya. Yang penting kita gimana caranya kita bisa mempelajarinya itu ya. Ilmu dunia itu luas sekali, ilmu agama juga luas sekali lah. Sekarang saya sharing hanya salah satu karena ilmu agama sangat banyak ya. Sebelum menyampaikan ilmu agama, ada beberapa ustadz yang bilang ilmu agama disampaikan kalau di awal tidak berbicara dengan tauhid, maka akan berkurang nilainya. Jadi saya menginformasikan dulu, mendakwahkan dulu bahwa tauhid itu penting, yaitu mengesahkan Allah ya. Kita tidak boleh syirik ya, kita tidak boleh menduakan Allah ya. Allah tidak boleh diduakan ya, tidak boleh disamakan dengan makhluk lain ya. Jadi kita harus selalu mentauhidkan Allah, selalu kita harus selalu mengesahkan Allah, kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak hanya menjalankan perintahnya saja tapi juga menjauhi larangan ya. Itu prinsipnya tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang satu, yang wajib disembah. Kita hanyalah hambanya, terserah Allah mau kita seperti apa, kita hanya berusaha ya. Jadi tidak boleh menomorduakan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lainnya ya. Jadi kita harus menyembahnya. Lanjut ke pembahasan tentang ilmu agama, satu topik yaitu tentang amal jariah ya, amal jariah. Dimana saya bukan ustadz, saya bukan ahli hadis atau seorang guru agama, jadi kurang paham masalah
ini hadis apa, ini surat Al-Quran apa, ini apa. Yang saya tahu hanyalah doa dan doa untuk doa orang tua kepada anak dan doa anak kepada orang tua. Nah, itu aja. Ya, setahu saya doa orang tua kepada anak adalah Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Jadi kita ingin anak kita itu menjadi soleh intinya ya. Ya, artinya pun saya juga kurang paham artinya, kurang inget gitu ya. Kalau nggak baca, kalau nggak ngerepek gitu ya. Jadi Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu adalah doa yang selalu saya lantunkan setiap saya baca, setiap selesai sholat. Ya, sholat apapun pasti ada Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa kepingin punya anak yang soleh? Karena anak yang soleh itu pasti nanti akan menghantarkan kita ke surga. Kita akan selamat dunia akhirat dan hidupnya enak, tenang, nyaman karena semuanya di jalan lurus, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi gimana caranya kita bisa sukses? Ya, kita harus mendoakan anak kita. Kita sebagai orang tua harus mendoakan anak kita agar anak kita menjadi anak yang enggak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Kebanyakan orang sekarang kepingin sekolahnya anak yang bagus, yang pinter, yang cerdas matematikanya, yang cerdas bahasa Inggrisnya, tapi ngajinya kurang, tapi sholatnya nggak pernah sama sekali. Nah, ini naudzubillah ya, kita semoga dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya. Kita kepingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka dari itu kita doakan. Nah, sebaliknya ada lagi doa anak kepada orang tua. Doa anak mendoakan orang tua. Doanya biasanya adalah Rabbi firli atau Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawat kita semenjak kecil. Intinya anak gantian mendoakan orang tua agar orang tua itu juga selamat dunia akhiratnya. Ya, yang nantinya ingin masuk surga. Nah, sekarang apa yang mau dibahas lebih detail di sini ya? Yang mau dibahas lebih detail di sini adalah gimana caranya kita semua nanti itu bisa masuk surga bersama-sama tanpa ada keraguan. Gimana caranya ya? Karena kita ya Allah Maha tahu memang. Allahu alam kita nanti di akhirat seperti apa, masuk surga, masuk neraka ya. Semoga kita semuanya bisa masuk surga semua ya. Maka dari itu kita harus saling gotong royong saling membantu. Misalkan ya, setiap orang tua itu pasti kepingin anaknya lebih pinter dari orang tuanya. Saya ulangi, setiap orang tua pasti kepingin anaknya itu lebih pinter dari dia. Maka dari itu disekolahkan biar ilmu agamanya, ilmu dunianya lebih baik dari orang tuanya. Pasti semua orang tua pasti seperti itu ya. Jadinya wajar kalau misal saya Karis ya, orang tua saya dulu mungkin ilmu agamanya saat ini pasti mungkin kurang ya secara ilmunya, karena kita disekolahkan, kita dipinterkan. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab kembali, yaitu mendoakan orang tua kita. Akan sebaliknya, kita dibiayai, kita dibesarkan, kita disekolahkan, kita diajari ilmu agama. Maka dari itu kalau sudah pinter ilmu agamanya, kita gantian mendoakan orang tua kita, seperti itu ya. Jadi setiap orang tua pasti kepingin anaknya lebih pinter dari dianya sendiri ya. Jangan sampai sama-sama aja. Misalkan nih, sekarang saya juz amma 30 juz ke 30 ya, itu aja masih kurang 3 surat lagi untuk bisa lengkap juz 30. Dan ini umur sudah 33 tahun, 34 tahun per tahun 2020 ini. Berarti nanti harapannya adalah anak-anak saya itu di umur yang 34
umur ke-34 seperti saya itu harusnya lebih banyak hafalannya kayak gitu. Kalau dulu saya baru Iqra ke 6 itu baru kelas 5 SD kalau nggak salah, baru lulus. Atau tajwid, belajar tajwid itu baru umur umurnya lupa, pokoknya kelas 5 SD. Nah berarti kan terlalu lama itu. Kalau anak-anak sekarang kan Iqra 2, Iqra 3 itu sudah SD kelas 1 itu sudah bisa semuanya. Nah seperti itu. Jadi harapannya gimana caranya anak-anak kita intinya lebih cepat, lebih banter seperti itu. Seperti misal orang tua saya misalkan, ya ilmu agama yang lain selain ngaji baca Quran yaitu tentang ilmu muamalah, tentang riba, bahaya riba. Baru-baru ini memang riba itu baru tahu apa sih riba itu ya. Nggak boleh berhubungan sama uang-uang yang dibungakan atau yang bertambah ya, karena utang piutang jadi bertambah ya. Itu intinya nanti belajar sendiri riba itu seperti apa. Tapi intinya orang tua saya tidak mengajarkan tentang bahayanya riba, ketidakberkahan hidup ketika kita terjerumus riba. Maka dari itu gimana caranya nanti anak saya sekarang di umur yang masih muda, belasan tahun sudah diajari jangan dekat-dekat dengan riba, jangan berurusan dengan riba lah gitu. Otomatis anak kita akan lebih sukses gitu loh ya, daripada kita yang masih baru tahu di umur 30 tahun ini baru tahu bahayanya riba. Urusan-urusan hidupnya ruwet karena itu tadi barusan tahu urusan-urusan yang seperti ini. Ya, semoga dijauhkan. Nah, nanti kebalikannya kalian-kalian ini ya, anak-anak saya ini ya, Al, Bian, Uzik maupun Razik ya, itu nanti kalau sudah punya anak itu juga harus mengajarkan anak-anaknya lebih cepat. Jadi akan lebih banyak tahu tentang ilmu agama yang lain. Pastinya ilmu agama itu luas. Ketika ayah Abi sudah meninggal, gimana caranya kita bisa masuk surga bareng-bareng, karena amalan dari anak-anak, cucu-cucu, kakek-kakek itu saling membantu untuk bisa masuk surga bersama. Seperti itu intinya. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan pahala jariah bersama-sama untuk bisa masuk surga bersama-sama. Gimana caranya kita saling gotong royong untuk masuk surga bersama-sama. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau apabila ada salah kata. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.